Kita masuk kepada langkah awal atau langkah pertama dari proses keperawatan atau asuhan keperawatan, yaitu pengkajian. Nah, jadi, pengkajian itu merupakan, tindakan kita untuk mengumpulkan data tentang pasien. Apa yang menjadi keluhan utama pasien atau alasan yang menjadi pasien itu datang ke tempat pelayanan kesehatan itu apa? Dan juga apa yang menjadi kebutuhan pasien, apa yang terjadi pada pasien saat ini. Dan data itu yang harus kita kumpulkan yaitu meliputi aspek fisik atau fisiologis pasien, aspek psikososial dan juga spiritual. Nah, cara kita melakukan pengkajian itu pada dasarnya dengan 3 metode, yaitu yang pertama anamnese. Anamnese itu yaitu wawancara. Kita tanyakan apa yang menjadi keluhan pasien, bagaimana keluhan itu terjadi, apakah ada riwayat penyakit sebelumnya. Hal-hal seperti itu, data-data seperti itu kita harus tanyakan dengan anamnesa. Yang kedua yaitu melakukan pemeriksaan fisik. Jadi nanti pada saat kita melakukan fisik itu bisa melakukan secara head to toe atau dari kepala sampai kaki ataupun bisa melakukan secara per sistem. Jadi sistem kardiovaskular, sistem pernafasan seperti itu. Nah, pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik, nanti ada kondisi-kondisi tertentu kita membutuhkan alat bantu. Misalnya pada saat kita melakukan pengukuran tekanan darah, itu kan kita memerlukan alat bantu yang dinamakan sphygmomanometer. Atau pada saat kita melakukan pemeriksaan suara pernafasan atau bunyi jantung, itu nanti kita memerlukan alat yang dinamakan stetoskop. Nah, metode atau cara melakukan pemeriksaan fisik ini nanti akan dibahas pada topik tersendiri. Data yang ketiga itu kita kumpulkan melalui pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang yang kita lakukan itu akan bergantung dari kondisi atau penyakit yang dialami pasien. Pemeriksaan penunjang ini bisa berupa pemeriksaan laboratorium, misalnya kita periksa darah, ataupun spesimen yang lain, misalnya urin, ataupun dahak, ataupun cairan tubuh yang lain. Dan juga bisa berupa pemeriksaan radiologi. Contohnya X-ray, misalnya pasien datang dengan fraktur, kita harus melakukan pemeriksaan ronsen ekstremitas yang mengalami fraktur. Atau juga pasien datang dengan stroke, kita harus melakukan pemeriksaan penunjang radiologi yaitu CT scan. Pemeriksaan penunjang yang lain, contohnya USG, atau pasien-pasien yang datang dengan keluhan nyeri dada, atau kita curiga keluhannya datang karena masalah jantung, misalnya berdebar-debar, pingsan, nyeri dada, sesak, itu harus kita lakukan pemeriksaan penunjang yang berupa EKG atau elektrokardiogram. Nah, ini semua nanti akan dipelajari lebih lanjut pada topik-topik tertentu. Nah, untuk dapat bisa melakukan pengkajian ini secara adekuat, perawat itu harus mempunyai eh, kompetensi pengetahuan yang memadai atau yang adekuat mengenai fisiologi dan anatomi tubuh manusia, patofisiologi. Atau patofisiologi itu adalah proses terjadinya penyakit, psikopatologi, farmakologi yaitu pengetahuan mengenai obat-obatan atau medikasi, dan juga keterampilan atau kompetensi sosial atau komunikasi. Itu harus dimiliki sebagai seorang perawat ketika akan melakukan pengumpulan data ini. Sebelum kita belajar mengenai bagaimana cara mengumpulkan data, kita bahas dulu mengenai tipe data atau jenis data. Jadi data itu secara umum terbagi menjadi dua, yaitu ada data subjektif dan data objektif. Data subjektif itu adalah data yang kita dapatkan dari pasien dari hasil anamnese. Jadi persepsi klien tentang masalah kesehatan mereka, keluhan pasien, apapun yang dikatakan pasien kepada kita itu merupakan data subjektif. Contohnya, keluhan mereka, kenapa mereka datang ke pelayanan kesehatan, misalnya nyeri, frekuensi nyeri, intensitas dan karakteristik nyeri, itu semua merupakan data subjektif. Nah, tapi sebagai perawat kita juga harus memahami bahwa keluhan atau keluhan subjektif ini juga bisa menyebabkan pengaruh pada fisiologis. Misalnya, pasien yang datang dengan nyeri, dapat kita lihat bahwa frekuensi nadi pasien itu meningkat. Pasien datang dengan cemas atau dengan demam, kita bisa cek frekuensi nadinya bisa meningkat. Juga kulit yang harusnya teraba hangat dan normal itu bisa teraba dingin ataupun lembab. Seperti itu. Jadi keluhan-keluhan pasien, keluhan yang dirasakan pasien itu bisa kita buktikan atau kita konfirmasi dengan pemeriksaan fisik.
seperti itu. Nah, data objektif itu merupakan, data yang diperoleh dari hasil observasi atau pengukuran perawat. Misalnya, tekanan darah, frekuensi nadi, terus juga, suhu, itu semuanya merupakan data objektif. Nah, ini sumber-sumber data. Jadi, sumber data yang utama itu adalah pasien, ini merupakan data primer, data subjektif yang primer itu berasal dari pasien. Nah, pada kasus-kasus, pasien, tertentu seperti pasien anak kecil ataupun pasien yang, mengalami gangguan mental atau pasien tidak sadar, maka sumber data yang bisa kita dapatkan itu adalah data dari keluarga dan orang terdekat. Nah, pada keadaan ini, data yang diperoleh dari keluarga ataupun orang terdekat itu merupakan data yang primer. Sumber data yang lain yaitu dari anggota tim kesehatan dan dari catatan medis atau medical record pasien. Jadi dengan kita membaca atau kita mereview catatan medis pasien, kan kalau misalnya pasien datang ke rumah sakit, terus dia pulang, terus berobat kembali itu ada catatan medisnya. Dari situ kita bisa mengidentifikasi pola penyakitnya, terus respon pasien terhadap pengobatan yang lalu itu bagaimana, dan juga metode coping atau adaptasi pasien di masa yang lalu. Ini tadi, jadi metode pengumpulan data akan kita bahas, satu-satu. Yang pertama anamnesa atau wawancara, nanti pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang. Nah ini, anamnesa. Jadi langkah awal untuk mengetahui kondisi klien adalah dengan melakukan anamnesa. Jadi kita tanyakan ketika kita pertama kali bertemu dengan pasien, itu apa keluhan utama pasien? Atau apa yang menyebabkan pasien itu datang ke rumah sakit atau ke klinik. Terus kita tanyakan juga kondisi yang berkaitan dengan keluhan tersebut atau, riwayat penyakit sekarang. Misalnya pasien yang datang dengan keluhan utama demam, maka kita akan tanyakan, demamnya itu dimulai sejak kapan? Apakah demamnya itu naik turun sepanjang hari atau terus-terusan naik? Terus, apa yang sudah dilakukan pasien untuk, mengobati demam tersebut? Apakah sudah, mengkonsumsi obat-obatan atau menggunakan terapi, non farmakologis? Terus lagi apakah, demam itu disertai keluhan yang lain? Misalnya ada demam, ada, mencret, ada kelemahan, seperti itu. Jadi setelah keluhan utama, kita tanyakan riwayat penyakit sekarangnya itu. Yang ketiga yaitu riwayat penyakit terdahulu. Misalnya, apa yang penyakit apa yang pernah dialami oleh pasien atau penyakit kronis yang dialami pasien. Atau misalnya juga faktor resiko. Ini contohnya pasien-pasien yang datang misalnya dengan keluhan suspek stroke, jadi kelemahan anggota gerak yang terjadi secara tiba-tiba. Kita tanyakan apakah dulunya pasien mempunyai riwayat hipertensi seperti itu, atau diabetes atau kolesterol yang tinggi, atau juga faktor resiko yang dipunyai pasien. Misalnya, apakah pasien memang merokok ataupun ada riwayat dalam keluarga yang dulu juga pernah terkena stroke. Seperti itu. Yang selanjutnya yang kita tanyakan yaitu riwayat penyakit dalam keluarga. Ini kita tanyakan secara vertikal 2 generasi ke atas, jadi, orang tua dan kakek neneknya. Dan ini kita tanyakan untuk penyakit-penyakit yang memang bisa diturunkan secara genetik atau ada faktor herediternya. Misalnya penyakit hipertensi atau juga penyakit diabetes mellitus, penyakit jantung, itu kita tanyakan apakah ada dalam keluarga atau tidak. Nah, anamnesa ini dapat dilakukan secara terfokus, artinya kita fokus pada keluhan dan kondisi pasien saat ini. Apa yang menjadi keluhannya, kita fokus ke situ. Misalnya pasien datang dengan nyeri dada, maka kita fokus pemeriksaan pada sistem kardiovaskuler. Kita harus lakukan tanda-tanda vital, kita harus melakukan EKG, kita lakukan juga pemeriksaan fungsi jantungnya, fungsi pernafasannya, begitu. Nah, ketika, pasien sudah tidak dalam kondisi akut, dirawat inap, baru kita bisa melakukan, pengkajian secara komprehensif, yaitu yang, mencakup gaya hidup, sistem, pendukung dalam keluarga, pola penyakit, dan lain sebagainya. Itu semua biasanya nanti ada form pengkajian yang harus kita, isi. Jadi di rumah sakit itu mempunyai, form pengkajian tersendiri yang harus kita ikuti. Nah, ini tadi sudah dijelaskan data yang dapat diperoleh dari anamnesa. Ini merupakan data yang penting, eee, data awal yang penting dalam kita melakukan nanti perencanaan keperawatan. Nah,
pada saat kita melakukan, pengkajian riwayat penyakit sekarang itu harus dilakukan secara komprehensif. Itu tadi misalnya pasien datang dengan nyeri dada, maka kita harus kaji secara, sistematik dan lengkap, yaitu O, P, Q, R, S, T. Jadi onset, kapan nyeri itu timbul. P-nya precipitating atau paliatif. Jadi ketika apa atau apa yang, menyebabkan mencetuskan nyeri itu muncul. Misalnya pasien mengatakan nyeri dada itu timbul ketika pasien itu sedang, aktivitas lari pagi misalnya dan bisa berkurang kalau pasiennya istirahat atau bahkan tidak bisa berkurang. Jadi walaupun sudah istirahat, sudah mencoba tidur, nyerinya tetap terasa. Itu ditulis di bagian, precipitating dan paliatif. Q atau kualitas, jadi gambaran nyerinya bagaimana. Kita juga harus menanyakan, Bapak, Ibu nyerinya terasa seperti apa? Apakah, terasa seperti, apa namanya, terbakar atau tertindih benda berat? Dan apa kira-kira yang menyebabkan nyeri itu meningkat? Misalnya nyeri, meningkat ketika narik nafas, itu kan kita nanti akan fokusnya, oh ini karena, gangguan di pleura misalnya. Ataupun nyeri, terasa seperti tertindih benda berat, nyeri terasa seperti terbakar atau teremas-remas. Nyeri tidak bertambah ketika narik nafas ataupun bergerak. Nah, ini kan berarti nyerinya nyeri yang, angina atau nyeri karena jantung. Pada R kita tanya radiasi. Jadi di mana letak nyerinya? Apakah dada kiri, dada kanan, dan apakah dia, rasa nyeri yang dirasakan itu, apa namanya, menjalar. Biasanya kalau nyeri karena jantung itu menjalar ke tangan kiri atau ke punggung. Yang paling penting juga kita tanyakan severity atau scale-nya. Jadi kita, minta pasien untuk memberikan skala skala nyeri yang dirasakan dari 1 sampai 10. Jadi 1 sampai 3 itu merupakan nyeri ringan, 4 sampai 6 itu nyeri sedang, dan 7 sampai 10 itu nyeri berat. Time kita tanyakan berapa lama nyeri yang dirasakan, apakah kurang dari 15 menit misalnya atau lebih dari 30 menit. Karena itu nanti akan mempengaruhi, diagnosa atau akan mempengaruhi tindakan kita selanjutnya yang akan dilakukan ke pasien. Oke, jadi ini merupakan, contoh hasil pengkajian dari seorang pasien yang datang dengan keluhan nyeri kepala disertai mual. Jadi itu keluhan utamanya atau alasan pasien datang untuk mencari pertolongan. Nah, kita kaji riwayat penyakit sekarangnya, yaitu klien mengeluh nyeri kepala ini dirasakan sudah 2 hari ini. Terus nyeri kepala terasa di bagian belakang hingga tengkuk, terutama timbulnya jika beraktivitas dan baru bangun tidur. Jadi itu merupakan, faktor precipitating-nya. Nyeri rasanya seperti ditusuk-tusuk dengan skala nyeri 4 dan menetap selama 1 sampai 2 jam. Jadi di situ kita, mengkaji kualitasnya, terasa seperti ditusuk-tusuk, severity-nya, skala nyerinya 4, dan time-nya. Jadi, kalau sedang kambuh itu, nyerinya menetap selama 1 sampai 2 jam. Sedangkan riwayat kesehatan masa lalunya, kita, mendapatkan data bahwa pasien, mempunyai riwayat tekanan darah tinggi sejak 5 tahun ini. Di sini kita harus kaji lagi, apakah pasien ini mendapatkan terapi obat-obatan untuk hipertensinya secara farmakologis atau terapi, non farmakologisnya. Nah, dari, anamnesis juga kita dapatkan bahwa, pasien ini mengatakan bahwa dalam keluarga tidak ada anggota keluarga, yaitu orang tua maupun kakek nenek yang, mempunyai riwayat, penyakit tertentu. Misalnya tidak ada hipertensi, tidak ada diabetes mellitus, ataupun tidak ada riwayat, penyakit, jantung, seperti itu. Setelah kita melakukan anamnesa untuk mengetahui apa keluhan utama pasien yang membawa pasien tersebut, datang ke pelayanan kesehatan, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik ini meliputi pemeriksaan keadaan umum dan tingkat kesadaran pasien, tanda-tanda vital, dan juga pemeriksaan fisik dari head to toe atau dari kepala sampai dengan ujung kaki. Nah, pemeriksaan fisik ini juga bisa menggunakan dengan per sistem, yaitu misalnya sistem kardiovaskuler terlebih dahulu, kemudian sistem pernafasan, kemudian sistem, gastrointestinal. Nah, jadi nanti, di setiap rumah sakit itu ada format pengkajian keperawatan yang harus kita isi, berdasarkan, kebijakan dari masing-masing rumah sakitnya. Nah, ini jadi urutan pemeriksaan fisik, jadi keadaan umum pasien, ini juga mencakup tingkat kesadaran. Jadi keadaan umum itu maksudnya kita bisa lihat apakah pasien itu sakit,
ringan, sakit sedang, atau sakit berat. Nah, keterampilan untuk mengukur keadaan umum pasien ini juga nanti bisa terlatih seiring dengan kita pengalaman kita yang bertambah. Misalnya pasien datang dengan keadaan yang berjalan, terus bisa berkomunikasi dengan baik, tidak tampak sesak, hanya mengeluh misalnya demam, itu kan kita bisa melihat bahwa keadaan umum pasien itu sakit ringan. Nah, yang terpenting di sini kita bisa menilai tingkat kesadaran pasien kita, apakah sadar penuh ataupun ada penurunan kesadaran. Nah, Eee, pengukuran tingkat kesadaran ini nanti akan kita bahas lebih rinci karena ini ada metodenya. Misalnya dengan, pengukuran GCS atau Glasgow Coma Scale. Jadi yang normal atau yang sadar penuh itu nanti nilainya 15, yang koma atau tidak sadar itu bisa nilainya 3. Jadi ini nanti akan, dibahas lebih detail di pemeriksaan fisik ataupun nanti bisa melihat video yang, dilampirkan di, Google Class-nya. Nah, yang kedua kita lakukan pemeriksaan berat badan dan tinggi badan. Yang ketiga, kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, tanda-tanda vital pada manusia itu mencakup 4, yaitu tekanan darah. Ini juga nanti akan belajar mengukur tekanan darah. Ini menggunakan alat bantu yaitu sphygmomanometer. Nadi, jadi nadi dengan kita mengukur frekuensi nadi dan kekuatan atau lemah. Jadi kita raba di bagian tangan di radialis itu kita lihat nadinya, kita hitung selama 1 menit berapa nadi pasien per menitnya. Normalnya itu kan 60 sampai dengan 100. Kita juga harus menilai apakah nadinya itu teratur atau tidak teratur, ataukah dia teraba kuat misalnya atau teraba lemah. Nah, ini tidak memerlukan, apa namanya, tidak memerlukan alat bantu. Pernafasan juga kita ukur berapa frekuensi pernafasannya, apakah teratur, apakah tampak sesak, seperti itu, suhu tubuh. Nah, pada saat kita melakukan pengukuran pernafasan, itu pasien itu tidak boleh ketika sedang berkata-kata. Jadi pada saat kita mengukur nadi, pasien kan mengerti tuh kita lagi mengukur nadinya karena kita raba tangannya. Nah, sekalian kita juga ukur pernafasannya. Jadi nadinya kita ukur 1 menit, kemudian kita lanjutkan dengan evaluasi pernafasan pasien. Nah, sekarang tanda-tanda vital itu juga dikenal 5. Jadi ada tanda yang kelima yaitu pengukuran nyeri. Ini juga nanti kita akan belajar cara mengukur nyeri dengan beberapa macam skala. Jadi ada numerical rating scale ataupun dengan visual analog scale. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fisik dari kepala sampai dengan kaki untuk melihat apakah ada abnormalitas yang dialami oleh pasien. Ini jadi nilai normal dari tekanan darah pada orang dewasa ya. Jadi kita katakan normal apabila tekanan sistoliknya di bawah 130 dan tekanan diastoliknya di bawah 85. Ini bagaimana? Ini nanti juga kita akan belajar mengenai cara mengukur tekanan darah pada manusia. Ini frekuensi nadi yang normal, ini juga frekuensi nafas yang normal yaitu 12 sampai 20 kali per menit pada dewasa. Ini saya tekankan pada dewasa karena nilai normal pada anak itu nanti bisa berubah, bisa berbeda, apalagi nilai normal pada bayi dan neonatal. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan tingkat kesadaran, terus pemeriksaan tanda vital, lalu kita lakukan pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Jadi, pemeriksaan fisik itu kita lakukan dengan 4 cara. Yang pertama itu inspeksi atau dengan mengamati, kita observasi. Yang kedua palpasi dengan raba atau penekanan pada bagian-bagian tubuh tertentu. Yang ketiga yaitu dengan perkusi, dengan mengetuk, dan yang terakhir yaitu dengan auskultasi, ini mendengarkan. Nah, untuk mendengarkan misalnya mendengarkan suara nafas, mendengarkan bunyi jantung itu kan ada yang normalnya seperti apa dan yang abnormalnya seperti apa. Nah, ini kita membutuhkan alat bantu yang dinamakan stetoskop. Contohnya infeksi. Jadi inspeksi atau amati itu ketika kita melihat bagian kepala pasien yang perlu kita inspeksi itu terutama bagian mata. Kita lihat konjungtivanya, bagaimana warnanya. Normalnya kan pink muda ya. Jadi kalau misalnya ada pasien datang dengan wajah pucat terus ternyata konjungtivanya tidak pink atau kita bilang anemis itu agak pucat, itu maka kemungkinan kita perlu melakukan pemeriksaan yang lain. Misalnya kita harus memeriksa HB pasien. Pernafasan, kita juga contoh yang kita inspeksi itu adalah pernafasan. Kita lihat apakah teratur atau tidak, apakah tampak sesak, apakah ada penggunaan otot-otot pernafasan tambahan. Misalnya
ada kontraksi dari otot-otot di leher. Jadi kayak susah gitu kalau bernafas. Nah, ini teknik-teknik inspeksi yang bisa kita lakukan untuk melihat keadaan pasien. Nah, sedangkan teknik palpasi ini contohnya, ini nanti kita akan praktekkan dari mulai kepala sampai dengan bagian paling ujung kaki pasien. Jadi bagian mana yang hanya memerlukan inspeksi, bagian mana yang perlu inspeksi dan palpasi, bagian mana yang auskultasi seperti itu ya. Ini contoh saja. Jadi palpasi ini contohnya yang harus kita lakukan pada pemeriksaan daerah abdomen atau perut. Jadi nanti kita lakukan apakah ada pembesaran liver atau tidak. Jadi ini kita melakukan penekanan di bagian perut bagian kanan, bagian atas. Seperti itu. Nah, juga yang perlu kita lakukan palpasi misalnya apakah ada distensi abdomen, distensi kandung kemih, dan lain sebagainya. Nah, untuk perkusi ini dilakukan secara mengetuk, jadi biasanya tidak langsung, jadi kita tempatkan jari tangan kita yang sebelah kiri, kemudian kita ketuk dengan jari kita yang sebelah kanan. Jadi biasanya kita gunakan jari tengah. Nah, ini untuk membedakan karakteristik area yang diperiksa. Jadi bagian-bagian tertentu itu akan menghasilkan bunyi yang berbeda. Misalnya normalnya bagian atas liver. Jadi kalau di perkusi itu kan normalnya pekak atau lembut seperti bergedebuk gitu. Nah, sedangkan kalau bagian paru-paru kan suaranya lebih nyaring. Nah, jadi dari perkusi ini kita bisa melihat apakah bagian itu normal atau tidak seperti itu. Nah, auskultasi ini kita menggunakan stetoskop. Jadi yang paling penting itu di sini kita melihat bunyi pernafasan atau bunyi paru. Apakah normal? Normalnya itu kita sebut vesikuler. Jadi kalau misalnya ada bunyi paru yang tambahan itu menunjukkan adanya masalah. Misalnya pasien datang dengan asma, terus kita dengarkan dengan stetoskop itu ada suara wheezing atau mengi, atau pasien datang dengan pneumonia, misalnya ada suara-suara ronki dan sebagainya. Nah, nanti juga kita akan mempelajari dan mempraktekkan bagaimana suara nafas yang normal, terus bagaimana yang dimaksud dengan suara-suara nafas tambahan yang tadi saya sebutkan itu. Selain bunyi nafas, pada auskultasi juga kita mendengarkan bunyi jantung. Jadi bunyi jantung yang normal itu misalnya hanya terdengar S1, S2 atau loop-dup. Nah, nanti bagaimana kalau ada bunyi-bunyi jantung yang tambahan? Itu juga nanti kita akan pelajari dan diharapkan mahasiswa dari mulai sekarang bisa berlatih dengan menggunakan stetoskopnya. Nah, tadi kan sudah dilakukan pemeriksaan keadaan umum, pemeriksaan tanda-tanda vital, kemudian pemeriksaan fisik dengan tadi itu tekniknya palpasi, inspeksi, perkusi, dan auskultasi ini kita lakukan dari atas sampai dengan bawah, jadi dari head to toe. Ini nanti dibahas lebih lanjut pada saat kita praktikum bisa, atau nanti bisa juga menyimak dari video yang selanjutnya. Nah, ini jadi pemeriksaan pengkajian keperawatan atau nursing assessment itu kan tadi dari anamnese, terus kita melakukan pemeriksaan fisik dan kita melakukan pemeriksaan penunjang. Jadi pemeriksaan penunjang ini dilakukan atau dipilih sesuai dengan penyakit atau kondisi yang dialami pasien. Pemeriksaan penunjang bisa berupa pemeriksaan laboratorium, misalnya pemeriksaan darah atau kita periksa spesimen yang lain misalnya urin ataupun dahak, feses dan lain-lain. Terus juga bisa berupa pemeriksaan radiologi, misalnya X-ray. Misalnya pasien datang dengan kecelakaan, kita curiga ada fraktur di ekstremitas bawah, misalnya itu kita memastikannya untuk dengan menggunakan pemeriksaan X-ray kaki. Dan juga CT scan, contohnya pasien-pasien yang datang dengan gejala yang stroke, jadi datang dengan kelemahan anggota gerak yang tiba-tiba, maka harus kita pastikan dengan pemeriksaan CT scan. Nah, jadi pemeriksaan penunjang yang kita lakukan itu akan bergantung pada penyakit pasien. Jadi tidak semuanya memerlukan CT scan misalnya, seperti itu. Ada juga yang berupa EKG, ini terutama pasien-pasien yang datang dengan keluhan jantung, misalnya pasien datang dengan nyeri dada sebelah kiri, terus terasanya seperti tertindih benda berat, terus disertai mual misalnya. Nah, ini harus dilakukan validasi atau konfirmasi dengan pemeriksaan elektrokardiogram. Jadi kita melakukan EKG. Ini juga nanti akan kita pelajari bagaimana cara melakukan EKG. Dan pemeriksaan penunjang yang lain jika dibutuhkan. Oke, ini contoh dari hasil pengkajian yang kita lakukan
dari mulai anamnesa sampai dengan pemeriksaan fisik dan penunjang. Jadi ini contohnya pasien laki-laki 40 tahun datang dibawa oleh keluarga ke IGD Rumah Sakit A. Keluhan utama nyeri dada. Kemudian kita lakukan pemeriksaan riwayat penyakit saat ini. Jadi pasien mengatakan nyeri dada dirasakan sejak 1 jam yang lalu, nyeri muncul ketika pasien sedang lari pagi. Nyeri tetap terasa walaupun pasien beristirahat. Nyeri dada terasa seperti tertindih benda berat. Jadi ini kualitasnya, skalanya atau severity nyerinya itu 9. Jadi pasien ini mengalami nyeri yang berat. Dan juga radiasinya atau menjalarnya itu terjadi penjalaran ke punggung dan tangan kiri. Nah, pasien juga mengatakan kalau pasien itu mempunyai riwayat hipertensi sudah 4 tahun ini. Pada riwayat penyakit dalam keluarga, pasien mengatakan ada eh, riwayat hipertensi dan DM. Jadi untuk mengkaji riwayat keluarga, kita lakukan pengkajian vertikal ke atas. Jadi kita tanyakan orang tua sampai dengan kakek nenek. Jadi bukan misalnya pasien laki-laki kita tanyakan riwayat istrinya, itu tidak nyambung. Jadi kita lakukan riwayat keluarganya ke atas. Dua generasi ke atas. Nah, dari pemeriksaan fisik, dari keadaan umum pasien kita lihat tampak lemah dan pucat. Jadi, apa namanya, dan pasien ketika kita ajak bicara bisa nyambung, berarti masih keadaannya keadaan sadar penuh atau komposmentis. Nah, tekanan darahnya sekian, frekuensi nadinya juga 120 kali per menit teraba kuat. Ini berarti ada peningkatan frekuensi nadi. Kita tahu bahwa frekuensi nadi yang normal itu kan 100 kali per menit. Ini pasien 120 kali per menit. Nah, karena pasien datang dengan keluhan nyeri dada, maka kita harus lakukan pemeriksaan EKG dan pemeriksaan laboratorium, terutama troponin, yaitu enzim jantung. Jadi ketika ada nyeri dada karena apa nyeri dada yang khas jantung gitu, berarti itu ada sel-sel jantung yang kekurangan oksigen. Ketika kekurangan oksigen terjadi lama, maka ini akan menyebabkan sel-sel jantungnya mati. Nah, sel jantung yang mati itu akan mengeluarkan enzim yang kita namakan enzim jantung. Contohnya ini salah satunya itu troponin. Jadi, pasien dengan keluhan seperti ini, kita lakukan pemeriksaan penunjangnya yaitu EKG dan pemeriksaan labnya yaitu pemeriksaan troponin. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan data pasien? Jadi kita harus melakukan pengelompokan data sebelum kita analisa masalah utamanya apa. Jadi kita kelompokkan data subjektifnya apa, data objektifnya apa. Pada awal lalu sudah kita bahas bahwa data subjektif itu seluruh data yang berasal dari pasien, apa yang dikatakan pasien. Jadi di sini masuk keluhan utamanya, riwayat penyakit sekarang dan juga riwayat penyakit dalam keluarga. Sementara data objektifnya ini apa yang didapatkan dari hasil observasi perawatnya. Jadi pasien tampak lemah, pucat itu masuk ke data objektif. Juga data-data yang diperoleh dari hasil pengukuran tekanan darah, frekuensi nadi, terus hasil pemeriksaan penunjang itu juga masuk ke dalam DO. Nah, setelah itu maka kita tentukan masalah keperawatan yang utama. Di sini kita lihat bahwa pasien ini skala nyerinya 9. Ini nyeri yang sangat berat, maka kita tentukan itu sebagai masalah keperawatan yang utama, yaitu nyeri. Jadi tindakan atau intervensi keperawatan selanjutnya yaitu bertujuan untuk mengurangi nyeri. Yang pertama misalnya kita harus berkolaborasi dengan dokter untuk memberikan analgetik karena nyeri pada pasien yang jantung ini akan meningkatkan kebutuhan sel-sel oksigen terhadap oksigen. Ya, sel-sel jantung terhadap oksigennya itu dia akan meningkat kebutuhannya dan ini akan memperberat kondisi pasien. Jadi yang harus kita lakukan pertama yaitu mengurangi nyeri yang dialami oleh pasien. Nah, selanjutnya mengenai bagaimana sih cara menentukan apa yang menjadi masalah utama pada pasien, ini akan dibahas pada minggu depan ya.